warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap semangat untuk belajar dan membelajarkan diri di era pandemi. Era pandemi bukan berarti kita harus terhenti dalam belajar, kita harus menyerah dalam belajar, tapi harus menjadikan semangat kita untuk membangun sistem pembelajaran yang efektif. Di era pandemi ini kita bisa melihat berbagai situasi, kondisi yang dilalui oleh anak-anak kita, baik di tingkat TK, sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian di SMA, kemudian juga di perguruan tinggi. Jadi memang bervarian, tetapi bukan berarti kita tidak memiliki strategi untuk bisa menyiasati dan mencari solusi di era pandemi. Yang pertama, di era pandemi ini kita harus betul-betul melihat dan bisa memetakan permasalahan yang sebenarnya. Sekarang pemerintah sudah menetapkan pembelajaran semua melalui online, melalui daring. Adapun new normal atau kenormalan baru atau situasi yang baru ini semua diberlakukan, tetapi semua masih memerlukan situasi kebaruan dan penyesuaian. Oleh karena itu, semua komponen harus memahami identifikasi permasalahan dan juga situasi yang terjadi saat ini. Sebagai guru juga harus bisa menyiapkan segala sesuatunya. Banyak permasalahan ketika kita hadapi secara normal, karena situasinya tidak normal. Sebagai contoh misalnya, seorang guru memberikan pembelajaran lewat online, tapi ada kendala teknis juga. Para muridnya ada yang tidak punya kuota. Tidak semua bisa kita pandang sama. Nah, rekan-rekan semua, barusan saja kalian telah menyaksikan pengantar yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rahmadi MO. Beliau menyampaikan bahwa belajar efektif selama pandemi ini, apalagi secara daring, tentu memerlukan inovasi, memerlukan kreativitas yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai pembelajaran yang menarik tentunya bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu, saya sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah menengah pertama mencoba untuk menemukan inovasi pembelajaran saat pembelajaran secara daring di masa pandemi seperti ini, yaitu dengan membuat sebuah video pembelajaran yang video ini dapat digunakan oleh peserta didik pada saat dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak terpaku hanya pada saat pembelajaran saat itu saja. Jika seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmadi tadi, bahwa tidak semua peserta didik memiliki jaringan internet yang memadai. Mungkin mereka memiliki HP, memiliki kuota, namun tidak memiliki jaringan. Nah, oleh karena itu tujuan pembuatan video ini, video pembelajaran nantinya ini akan membantu peserta didik untuk memahami materi dan tidak tertinggal terhadap materi yang telah disampaikan oleh pendidiknya begitu. Dan video ini dapat diakses menggunakan jaringan. Jadi ketika sudah menemukan tempat yang jaringan internetnya bagus, maka peserta didik dapat menyaksikannya secara langsung, secara online begitu. Nah, namun juga video ini dapat juga diunduh untuk dipelajari setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Nah, video seperti apakah yang telah saya buat? Nah, berikut ini adalah videonya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga abang kakak di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks fabel. Namun sebelum itu, kalian saksikan dulu video berikut ini. Aku sudah sangat lapar, ingin memakan sesuatu. Ucap harimau. Mendengar ucapan harimau, Nah, bagaimana? Apakah abang kakak sudah menyaksikan video tersebut?
Nah, kira-kira video tadi termasuk ke dalam jenis cerita apa ya? Ya, benar sekali. Video tadi termasuk dalam jenis cerita fabel. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan cerita fabel? Iya, jadi cerita fabel adalah teks yang berisi kisah tentang hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Di dalam teks fabel ini, tokoh utamanya adalah hewan. Nah, kemudian bagaimana dengan ciri-ciri dari teks fabel? Ciri-ciri dari teks fabel yang pertama adalah tokoh utamanya berupa hewan. Yang kedua, ceritanya itu lebih singkat atau lebih pendek. Yang ketiga, di dalam teks cerita fabel, pesan atau amanatnya itu tertulis atau tertuang di dalam teks tersebut. Ibu akan menjelaskan kepada abang kakak semua tentang struktur teks fabel. Di dalam struktur teks fabel ada 4 struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, dan yang keempat adalah koda. Berikut penjelasannya. Orientasi merupakan pembukaan dalam cerita fabel. Orientasi berisi pengenalan latar dan pengenalan tokoh. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana yang terjadi di dalam cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Tahapan ini berisi urutan kejadian. Kejadian-kejadian ini dihubungkan secara sebab akibat. Tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, kemudian peningkatan konflik, hingga konflik itu memuncak atau biasa disebut dengan klimaks. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan suatu keadaan ketika konflik itu mulai terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Yang keempat adalah koda. Koda merupakan struktur akhir dari cerita fabel. Di dalam koda berisi perubahan perilaku tokoh dan nilai-nilai yang dapat dipetik. Nah, bagaimana abang kakak sampai struktur teks ini? Apakah kalian sudah paham? Ya, kalau kalian sudah paham, maka akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kebahasaan teks fabel. Penggunaan sinonim dan antonim. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga adalah penggunaan kata seru. Yang keempat adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Yang kelima adalah penggunaan keterangan tempat dan waktu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penggunaan sinonim dan antonim. Abang kakak tentu sudah pernah mendengarkan apa yang dimaksud dengan sinonim dan antonim. Sinonim istilah lainnya adalah persamaan kata, sedangkan antonim istilah lainnya adalah lawan kata. Yang dimaksud dengan sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama atau arti yang mirip. Sebagai contoh, binatang sinonimnya adalah fauna. Tanaman sinonimnya adalah flora. Dahaga sinonimnya adalah haus. Nah, selanjutnya adalah antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim. Antonim merupakan lawan kata. Sebagai contoh, kurus antonimnya adalah gemuk. Panjang antonimnya adalah pendek. Maju antonimnya adalah mundur. Kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kejadian langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. Di dalam kalimat langsung ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat
petikan dan kalimat pengarang harus dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda titik 2 di depan kalimat langsung. Dan yang kelima adalah pola penulisannya. Pola penulisan ini ada 3. Yang pertama, pengiring, kemudian kutipan. Yang kedua, kutipan, kemudian pengiring. Yang ketiga adalah kutipan, pengiring, dan kutipan. Selanjutnya adalah penggunaan kata seru. Di dalam penggunaan kata seru diperlukan tanda koma yang digunakan untuk memisahkan kata seru dengan kata selanjutnya yang terdapat di dalam kalimat. Kata seru yang sering digunakan contohnya oh, ya, wah, aduh, kasihan. Contoh kalimat, oh, begitu. Wah, hebat benar. Hati-hati di jalan ya. Kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Di dalam teks fabel kita menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah kata yang berfungsi menentukan dan membatasi kata benda dan kata sifat. Kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Nah, di dalam tabel yang dapat kalian lihat ini ada 2 kata si dan sang. Dalam contoh kalimatnya, si keledai sedang berjalan di pinggir hutan. Contoh yang kedua, pada suatu hari si kancil sedang mencari makan di pinggir hutan. Penggunaan kata si fungsinya untuk mengiringi nama tokoh pengecilan atau kurang hormat. Yang kedua adalah kata sandang sang. Contoh kalimatnya, Dinda Laras menjadi sang juara pada sayembara itu. Contoh kedua, sang Garuda terbang tinggi mengharumkan nama bangsa. Nah, pada kata sang tersebut fungsinya untuk meninggikan martabat. Bahasaan yang terakhir dalam teks cerita fabel adalah keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Pada cerita fabel, keterangan yang sering digunakan adalah keterangan tempat dan keterangan waktu. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Ratulisa dimanapun Anda berada, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya buat untuk membantu dalam proses pembelajaran, untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pada saat pembelajaran secara daring di masa pandemi seperti ini. Nah, semoga video tadi dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, guru, dosen, pegiat literasi, masyarakat, mari bersama-sama kita realisasikan, kita benahi, kita tata, kita identifikasi segala problematika dalam pembelajaran berbasis daring ini. Pertama, identifikasi segala permasalahannya. Yang kedua, ubah cara pandang kita. Yang ketiga, beradaptasi. Yang keempat, bangun jejaring kerjasama. Yang kelima, lakukan evaluasi diri terus menerus secara berkelanjutan. Maka insya Allah akan bisa memberikan dampak yang positif, sehingga kita semua akan bisa menjadi guru dan dosen hebat dan bermanfaat, jadi guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi, jadi guru dan dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Dan komitmen ini selalu saya katakan, ayo berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arvis tercinta. Karena kekuatan kita dengan membaca, dengan menulis, kita akan senantiasa menjadi salah satu bagian penting untuk menyibak jendela dunia. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Disitulah komitmen kita untuk membangun kekuatan kita. Mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita. Maka bermimpilah, yakinlah bahwa mimpi itu akan membangun harapan, dan harapan itu akan menjadikan pemantik virus positif, semangat untuk kita belajar, semangat untuk berkarya, semangat untuk berkreativitas. Maka disitulah kekuatan kita, agar kita bisa menjadi generasi Indonesia abad 21 yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Semangat bersama-sama. Terima kasih, bersama saya Muhammad Rohmadi.
Dan saya Vina Nur Indasari. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube M. Rohmadi Ratulisa dan Elvina Edukasi. Mari senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arvus tercinta, agar kita tetap bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, menyinari bumi tiada henti, dan selalu dinantikan oleh umat manusia. Terima kasih, salam sukses dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.